Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil rahman alamal Qur'an khalaqal insana alamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan yang rawuh di sini ditakdirkan oleh Allah untuk masuk surga sekeluarga ya. Karena apa yang kita harapkan di dunia ini kalau bukan masuk surga sekeluarga. Alhamdulillah hari ini saya ditakdirkan ketemu dengan calon-calon ahli surga dari Al-Falah ini ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita juga bertetangga di surganya Allah, yang bukan hanya kita saja tapi juga anak-anak kita semuanya ya, insyaallah. Hari ini saya diberi amanah oleh Abah Didi ya, mengisi bersama penyenangan semuanya terkait dengan bagaimana caranya Rasulullah itu mendidik generasi. Mengapa ini menjadi penting? Karena sekarang ini pun saya sampaikan Sidoarjo itu sedang tidak baik-baik saja. Saya ulang lagi ya, Sidoarjo sedang tidak baik-baik saja. Menjadi terasa baik karena jenengan mungkin bergaulnya terus-menerus dengan orang masjid. Sementara di luar sana banyak ketidakbaikan. Saya tunjukkan sederhana saja. Pengikut LGBT di Sidoarjo itu kurang lebih sudah 3.000 orang. LGBT, orang-orang gay, orang-orang biseksual dan sebagainya sudah 3.000 orang. Angka kriminalitasnya anak-anak di Sidoarjo itu sudah kebacut. Kapan hari di Wonoayu ditangkap kurang lebih sekitar 17 anak remaja yang tergabung dalam geng Klitih yang bawa celurit panjang-panjang. Klitih itu kepanjangannya keliling-keliling golek getih. Wonoayu ya, nggak jauh dari sini. Maka hari ini kita berintrospeksi, di hari libur nasional kita berintrospeksi. Mengapa banyak anak-anak kayak begitu? Mengapa banyak anak-anak kayak begitu? Salah satu jawabannya adalah anak-anak itu salah asuh, salah didik. Mengapa kok guru dan orang tua bisa salah asuh, bisa salah didik? Karena guru dan orang tua keliru mengambil tokoh pendidikan. Guru besar pendidikan yang dianut keliru. Saya tanya, saya ulang. Berapa orang yang minat masuk surga bareng anak-anak kandungnya? Berapa orang yang minat masuk surga bareng anak-anak kandung? Minat ya? Alhamdulillah. Pertanyaannya pun, surga itu kan petanya sangat jelas. Petanya sudah sangat jelas surga itu. Tidak beriman tidak mungkin ada di surga. Petanya sudah sangat jelas. Dan peta surga itu, menuju surga itu, buku yang paling tepat untuk dipakai adalah Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah As-Sunnah. Di luar itu belum tentu menuju surga. Sekarang mari kita ambil satu pelajaran sederhana. Mana yang lebih penting? Bergerak cepat, langsung bergerak cepat, atau tahu lebih dulu arah yang tepat? Mana yang lebih penting? Tahu lebih dulu arah yang tepat. Masya Allah. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar arah yang tepat. Jangan sampai arah yang keliru. Nah, anak-anak remaja yang bermasalah, gak karu-karuan itu pun rata-rata kalau ditanya KTP-nya Muslim. Kalau ditanya KTP-nya Muslim. Tapi mengapa mereka bisa begitu? Karena arah yang ditunjukkan oleh orang-orang tua mereka salah.
Saya ulang lagi, karena arah yang ditunjukkan oleh orang tua mereka salah. Kalau saya menuju gedung ini, tadi misalnya dipandu oleh Google Map, kemudian saya diarahkan sampai ke wilayah barat sana sehingga saya tembus sampai ke Tulangan, tentu saya salah arah. Nah, penjenengan kan kemana-mana sering pakai Google Map ya? Masya Allah. Pernah keblasuk-blasuk? Pernah. Tapi walaupun beberapa kali keblasuk, terus tetap buka malih toh? Itu anehnya manusia. Ya, sangat percaya pada satelit, yang satelit itu posisinya di langit satu. Sementara datangnya petunjuk yang datangnya dari langit ketujuh, gak pati direken. Aneh. Aneh. Maka kalau kita salah mengambil petunjuk, salah pula mendarat. Alhamdulillah, hari ini kita mengkaji satu ayat saja ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira semuanya sudah hafal, ini populer sekali pada saat peringatan Maulid Nabi ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Bagi siapa ini? Bagi orang-orang yang mengharap rahmatnya Allah. Siapa yang minat mengharap rahmatnya Allah? Minat biasa atau minat pol? Oh, Masya Allah. Kalau minat pol harusnya mengikuti teladannya siapa? Rasulullah. Tapi banyak orang yang didik anaknya itu nggak pakai teladan Rasulullah. Banyak guru yang mohon maaf ilmunya tidak sejalan dengan Rasulullah. Hari ini kita bahas khusus jalan-jalan yang bermasalah. Kalau jalan-jalan kebaikan sudah dibahas oleh ustaz-ustaz di sini. Jalan-jalan bermasalah saya tunjukkan. Karena jalan-jalan yang bermasalah itu biasanya ngetren, populer, ya, dan banyak digemari orang. Nah, saya tunjukkan nanti jalan-jalan bermasalah. Ini ada kalimat yang seperti ini dari Rasulullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW dawuh bersabda, semua umatku akan masuk surga. Masya Allah. Dengan umatnya Rasulullah, Allah kudu nangis kalau dulu ada semua umatku akan masuk surga. Masya Allah. Semua umatku, umatnya Rasulullah akan masuk surga, kecuali yang enggan. Kecuali sing boten purun. Masya Allah. Kecuali sing aras-arasan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga? Beliau Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mentaatiku, niscaya ia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia termasuk enggan untuk masuk surga. Jadi kalau mau masuk surga, taat kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah dawuh A, gak usah cari jalan-jalan yang lain. Cari jalan C, jalan D, gak usah repot-repot. Sudah ditunjukkan jalannya. Gak usah berkreasi untuk mencari jalan lain. Ya. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutlah aku Rasulullah. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Kita ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah. Yang hari ini diperingati di mana-mana itu. Kalau tidak ikut Rasulullah masalah. Contoh bun, Rasulullah itu, nah ini tolong sampaikan kepada anak-anak muda. Rasulullah itu nggak pernah saya jumpai hadis yang menceritakan arep nom itu kuat-kuatan melekan. Kuat-kuatan melekan itu tidak dari Rasulullah. Yang dari Rasulullah itu disi-disian tangi isu. Nah gitu ya. Tapi arek nom sak niki rata-rata kuat melek. Kuat melek. Tapi tangine
Nah, masalah niku ya. Rasulullah anjurkan nek gak ada keperluan yang sangat penting, iku mari salat isya ngono ojo dawa-dawa turu. Ojo nyangker ae. Terus tangine isu-isuan sepertiga malam. Itu kalau mau ikut Rasulullah. Kalau nggak ikut Rasulullah ya masalah. Kadang-kadang ada yang melakukan peringatan hari besar agama, saya tidak menyebut ya, sampai jam 1 bengi. Biyo. Isu boy bablas. Lho ya betul ini ya. Sing serius saya sampai ini ya. Insyaallah. Wonten mboten ten Indonesia ngoten niku? Terope gede biar sone sampe ndredeg ngododo tier sampai jam 1 bengi buyar. Tapi isuke gak sholat subuh. Masalahnya. Dengan pengen darah Rasulullah napa darah liyane? Yakin. Saestu. Bu jenengan darah Rasulullah? Pengen masuk surga? Pengen masuk surga jalur cepet napa ruwet? Nama? Oh jalur yang cepet-cepet sudah itu. Ini ada kalimat begini. Rasulullah dawuh, perempuan-perempuan ini akan masuk surga dari pintu mana saja yang kau suka. Bayo, saya ulang ya. Perempuan-perempuan ini semuanya akan masuk surga dari pintu mana saja yang kau suka. Ada berapa pintu surga nih kok? 8. Mlebu kene gak enak roh. Insyaallah. Pengen nduk kono sakarat. Masya Allah. Syaratnya buat perempuan ada 4. 1. Sholat 5 waktu. Jenengan saged sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Rasulullah menyebut yang wajib mawon, nggak menyebut yang sholat tahajudnya. Kalau disebut sholat tahajud belum tentu jenengan saged. Ngantuk kan ini ya. Nomor kali puasa Ramadan. Ramadan itu wajib napa sunah? Loh, yang disebut yang wajib juga. Masya Allah. Kalau disebut puasa sunahnya, puasa Daudnya belum tentu jenengan mampu. Yang ketiga, menjaga kemaluan pun, jaga aurat. Saged menjaga kemaluan, jaga aurat. Nggak boleh jadi pelakor juga ya. Alhamdulillah. Nek pelonjo nang ngarep oma, tetap ditutup auratnya. Jok gawe dasar bedah. Soalnya bakule lanang. Tapi kadang-kadang mau wedok ngeyel. Ala ustaz wis tau mek lho sapa sing delok. Hadise pokoke sampean wedok kan nom batuwe. Paham nggih? Nomor setunggal wau napa? Salah nomor kalih. Saged loro niki jenengan saged? Sudah 2/4 separuhnya penjenengan dirindukan surga jalur cepet. Masya Allah. Nomor 3, menjaga aurat, menjaga kemaluan. Saged? 3/4 penjenengan sudah dirindukan jalur surga yang cepet nih. Dan yang terakhir, yang keempat, taat sama suami. Saged? Nah, rungokno Pak ya. Jawaban aslinya tuh loh, rungokno Pak ya. Makanya kalau ngaji dengan saya itu Pak, ya ajak istri juga Pak, biar gampang nasihatnya nanti ya. Taat sama suami. Yang paling sulit nomor berapa tadi pun? 4. Masya Allah. Bahkan saya sering diprotes begini, ini intermezzo. Ustadz, mbok ya jangan begitu kalau bacakan hadis. Ya delok-delok dhisik toh tafsir hadisnya kayak apa. Mosok dikon taat karo suami, delok-delok jenis suamine dhisik piye jare. Oh, nah gitu ya. Masyaallah. Guru-guru saya menyebut, pokoknya sampai di statusnya bojo taat. Terus gak ada nabi. Ustaz nek mboten saged taat sama suami napa saged masuk surga Ustaz? Embuh. Tapi yang jelas gak iso jalur cepet. Ya.
suami pun ya. Saged. Wah, pun ya, Masya Allah. Bagaimana caranya supaya suami itu mudah ditaati? Suruh ngaji kayak begini pun, Pak. Penyenangan akan mudah ditaati oleh istri. Manakala penyenangan tampil di mata istri itu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Tidak ada alasan buat istri untuk tidak taat kepada penyenangan. Masalahnya terlalu sering perempuan-perempuan ini melihat laki-lakinya tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, tapi jaluk ditaati. Oh, betul. Taat kepada Allah nggih Pak nggih? Insyaallah taat kepada Rasulullah termasuk dalam urusan mendidik anak-anak. Pun intermezzo dulu ini ya. Bun, angkat tangan kanannya Bun. Ibu-ibu aja insyaallah. Letakkan di pundak sebelahnya Bun. Ya, kebiasaan saya. Ikuti kata-kata saya, dieling-eling. Kalau mau masuk surga, ojo lali. Taat suami, ojo ngeyelan, ojo galak-galak, ojo nyelatuan, taat. Alhamdulillah. Angkat tangan kirinya Bun, pembalasan ke tetangga sebelah. Insyaallah ikuti kata-kata saya. Iya sampean yo sing taat, ojo carkoni, iso ujar gak iso. Nah gitu kan ya. Ya Allah, bapak-bapak yang pantas ditaati Pak ya. Insya Allah kalau dengan rajin taat kepada Allah, sholatnya 5 waktu ke masjid termasuk subuh, Masya Allah, taat kepada nasihat-nasihatnya Rasulullah, nggak punya celah untuk tidak taat kepada kita ini ya. Maka nasihat bolak-balik disampaikan oleh khotib di masjid-masjid itu kepada siapa? Kepada kita semuanya, kaum laki-laki ini. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Masya Allah, yang taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah ya. Monggo bapak-bapak angkat tangan kanannya biar imbang kepada ibu ya. Letakkan di pundak sebelah. Insya Allah ikuti kata-kata saya, yang bertakwa nggih, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, ojo ndablek-ndablek, ojo beling-beling, taat. Alhamdulillah. Angkat tangan kirinya. Insyaallah takkan di pundak sebelah. Buktikan kalau penyenangan taat, tobat nggih, pun beling-beling, jenengan kuwi pun rada tuwa, tobat. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya penjenengan semuanya ini nanti bisa masuk surga semuanya ya. Bun, lagian pula taat kepada suami itu kan gak lama toh Bun, kalau usianya penjenengan sudah segini. Ndelok wajah-wajah ini kan gak suwe toh kira-kira. Ya. Belum tentu 40 tahun lagi, belum tentu 30 tahun lagi toh. Nah, sementara balasan surganya abadi. Masya Allah. Taat ya? Alhamdulillah. Ini para suami yang nggak ngajak istrinya nyesel, waduh gak ngajak bojoku mau ya. Karena kalau penjenengan napa niku nasihati sendiri Pak, belum tentu ngandel bojone. Nek dinasihati ustaz ora manggut-manggut insyaallah. Nek bojone dhewe ngapa-apa kon niku mesti. Ya. Nanti suatu pagi kita balas. Ada satu riwayat begini. Imam Al-Husairi dalam kitabnya Ar-Risalah, beliau itu mengutip riwayat Anas bin Malik ya. Rasulullah SAW pernah bersabda. Ini Rasulullah sedikit galau. Kapan ya aku bertemu dengan para kekasihku? Jadi Rasulullah agak galau sedikit, kangen. Kapan yo aku ketemu sama kekasihku? Para sahabat bertanya, bukankah kami ini para kekasihmu, wahai Rasulullah? Kalian itu sahabatku. Kalian itu sahabatku. Para kekasihku adalah mereka yang tidak pernah melihatku, tetapi mereka percaya padaku, dan kerinduanku kepada mereka lebih besar. Kalau sering mewah ini kerungu ndelok ngeten iki insyaallah.
Ternyata kekasihnya Rasulullah, saudaranya Rasulullah, dalam riwayat lain disebut saudara. Jadi Umar bin Khattab, Abu Bakar, Sayyidina Ali, ya, Abdurrahman bin Auf itu disebut sahabatnya Rasulullah. Tapi saudaranya, kekasihnya itu adalah kriterianya belum pernah melihatku, tapi mereka percaya kepadaku. Jenengan sudah nanti kepanggil Rasulullah? Belum. Jenengan percaya pada Rasulullah? Masya Allah, kita saudaranya, kita kekasihnya Rasulullah. Kita, yang dimaksud Rasulullah itu kita. Jenengan bahagia disebut oleh Rasulullah sebagai kekasih? Masya Allah. Syaratnya kan dari nanti ketemu beliau Rasulullah dan percaya. Maka untuk urusan cara mendidik generasi harusnya juga percaya kepada Rasulullah. Kalau ada satu cara meskipun populer disampaikan oleh orang pinter, tapi kalau nggak cocok sama Rasulullah dipakai nama mboten? Saya itu kita buktikan ya, langsung kita buktikan. Ini ada sesuatu yang sangat viral. Kalau didik anak itu hindari kata jangan. Pernah mendengar? Soalnya nek nurut risetnya, nek arek-arek mbok omongi jangan malah ngelakoni. Pernah dengar? Viral itu banget viralnya. Di sekolah-sekolah TK, SD itu banget viralnya. Sampai guru-guru tidak berani menggunakan kata jangan. Sampai guru-guru TK juga nggak berani membuat larangan-larangan. Viral banget nih. Apa alasannya? Bahkan ini pakai didukung oleh riset pun, ilmiah banget risetnya. Jadi risetnya itu ada sekelompok orang, atau penjenengan saya coba jadi, jadi uji cobanya ya, Masya Allah, supaya penjenengan merasakan bagaimana penelitian itu efeknya kepada kita. Nun sewu pun, penjenengan hayati bagaimana penelitian ini terjadi. Jenengan kula suwun nggih bapak-bapak juga ibu-ibu, cuma sekitar 30 detik saja. Mohon berkenan jenengan tutup mata dan mendengarkan omongan saya. Siap? Mumpun melek loh ya, tutup mata. Hitungan ketiga tutup mata terus kemudian mendengarkan omongan saya ya. Insyaallah. 1 2 3. Baik, ibu bapak, dalam kondisi tutup mata ini tolong jangan membayangkan gajah sedang berjalan. 1 2 3. Buka mata kembali. Selesai. Gajahnya sempat lewat. Jangan bayangkan gajah, jeret gajah terus diganti mano gitu ya. Itu menunjukkan menurut mereka dilarang, tapi tetap muncul di sini jeret. Karena muncul di sini, maka itu nanti akan diikuti oleh anak-anak. Sehingga diturunkan satu teori bahwa anak-anak itu otaknya tidak bisa mencerna kata jangan. Jangan berlari, maka yang muncul di otak sini adalah lari. Jangan coret-coret tembok, maka yang muncul adalah coret-coret tembok. Terus kemudian itu disebarluaskan, dipercaya sebagai sebuah mantra. Pokoknya mulai saiki didik hindari kata jangan. Wes, klop niku guru TK gak wani kata jangan, guru SD gak wani menggunakan kata jangan, orang tua di rumah juga nggak pakai kata jangan. Padahal jangan itu larangan, rem. Kalau anak-anak tidak pernah mendengar kata jangan, berarti mobil nggak ada remnya. Mobil nggak ada remnya itu kira-kira gimana, Bun? Nah, kira-kira begitu. Delocor mawon nabrak gak karo-karo. Kira-kira Rasulullah menggunakan kata jangan apa mboten? Hadisnya sudah dihafal anak-anak TK. La tadab walakal, jangan marah bagimu
Rasulullah pakai kata jangan, sementara ada teori baru melarang menggunakan kata jangan. Kira-kira sing jenengan nut sing pundi, Bu? Rasulullah napa narasumber niki? Rasulullah. Betapa banyak anak-anak sekarang kebablasan. Betapa banyak orang tua tidak berani mengatakan jangan. Ayatnya kan jangan mendekati zina, ataupun coba kata jangannya dihilangkan. Banyak orang itu mengalami kesulitan menasihati anaknya dengan menghindari kata jangan. Jangan pacaran. Al-Quran bilang begitu, jangan mendekati zina. Wong tua bikin, nah kalau pacaran itu mbok ya yang positif, yang sehat, untuk menghindari kata jangan. Ya kalau datang ke rumahnya perempuan pakai salam, assalamualaikum, ya cium tangan bapaknya itu, ngobrol panjang lebar, insya Allah. Terus kalau udah selesai diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Kira-kira tambah rusak ada itu ya, mencampur adukan antara kemaksiatan ya, dengan kebaikan-kebaikan. Astagfirullahaladzim. Rasulullah pakai kata jangan. Sementara masyarakat Indonesia Raya sekarang percaya bahwa jangan itu buang saja, bahaya. Begini caranya parenting itu dibelokkan. Sehingga kalau kita percaya kayak begini, Bun, nggak sampai kita ke surga jadinya, Bun, sama anak-anak. Karena anak-anak nggak punya rem. Walaupun bukan muhrim, terobos saja, yang penting suka sama suka. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini ada anak muda ya, saya ingin memberi nasihat. Anak muda nggak usah pacaran ya. Kalau sudah tertarik langsung dilamar, gitu aja. Karena katanya makolanya ulama itu laki-laki yang pemberani itu bukan memberi harapan, tapi langsung menyampaikan kenyataan. Gak usah janji-janji ya, langsung saja ya. Alhamdulillah. Di dalam Al-Quran juga ada kata jangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqman, ya, ini ceritanya surat Luqman. Wa huwa ya'iduhu ya bunaya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa ia memberi pelajaran, memberi nasihat, wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah. Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jangan mempersekutukan Allah. Pakai kata jangan, Pak. Jadi kata jangan itu boleh nggak dipakai untuk memberi nasihat kepada anak-anak? Boleh. Ya, boleh. Jangan mempersekutukan Allah. Syirik jangan. Ngeten maksudnya ayat niki ben gampang dicerna oleh masyarakat awam kados kula niki. Kalau mempersekutukan Allah, Bun, gak mungkin ada di surga, Bun. Gak mungkin. Wong surga itu milik Gusti Allah kok. Nah, rasanya kayak gini. Bun nuwun sewu, misalnya penyenangan ini diparingi oleh suami, Bun. Paringi suami nafkah per bulan itu 30 juta misalnya ya, insyaallah. Bagus ya. Amin gitu ya. Gak mungkin, Pak, gak mungkin. Insyaallah ya. Katanya gak bolong belas begini ya. Amin nggih. Insyaallah. Per bulan 30 juta. Terus kemudian suami yang maringi nafkah 30 juta tadi tiba-tiba ketahuan mata penjenengan selingkuh dengan istri tetangga. Kira-kira penjenengan marah atau marah pol? Pol.
Pol biasa apa pol-polan? Kalau dia misalnya agak nyantai bilang sorry ini mau gak sengaja, misalnya ya. Oh dewi sing mlebu rene, kira-kira jenengan maafkan? Enggak bisa dimaafkan. Marah betul. Jenengan marah gak eling 30 juta gak ngereken 30 juta, pokoknya marah aku gitu ya. Masya Allah. Nuwun sewu Pak, istri jenengan paringi 30 juta. Masya Allah. Ternyata suatu ketika selingkuh dengan suami tetangga. Dengan kapak nih Pak. Kenapa? Ijolno ya deh. Tukar tambah ya. Masya Allah. Jenengan sakit memaafkan ya wis gak apa-apa, insyaallah. Sakit? Sulit sekali tuh. Masya Allah. Coba dengarkan kalimat ini. Sama saja dengan kita. Allah sudah memberi kita kaki utuh sehat, mata utuh sehat, telinga sehat, diberi mobil, diberi rumah, diberi anak, semua nikmat sudah diberikan kepada kita. Tapi kemudian kita selingkuh keimanan kepada Allah, maka Allah marah besar. Tidak ada maaf. Dosa yang tidak termaafkan adalah syirik kepada Allah, kecuali sebelum meninggal taubatan nasuha. Paham ya? Jangan selingkuh keimanan. Kita ini kadang-kadang mudah untuk urusan selingkuh keimanan. Terhadap perselingkuhan suami istri kita marah-marah, tidak perlu bacok. Tapi untuk urusan selingkuh keimanan kita diam saja. Astagfirullahaladzim. Contoh sepele pun tenggene Sidoarjo niki. Enten tiang nggak ada hajat menikahkan. Insyaallah. Sak perumahan diundang kabeh. Terobek sak jalan notok kono dijogo hansip. Pada saat wayahe der undangan wayahe teko, mangan wis disiapno. Grimis, kricik mendung pong weteng. Insyaallah. Sing duwe ndrawu wedhek diajak ndrawu. Ya apa iku nek udan deres iso-iso buan gak balik iku. Maka diam-diam buka HP. Scroll ketemu HP ini dukun. Terus konsultasi namanya dukune. Mbah niki ya napa, Mbah? Ini mbon meh udan Mbah ning kene mboten buan mboten balik ya napa. Bingung kula Mbah. Dukune sok pinter. Makanya disebut wong pinter kan? Ya, sok pinter. Kenapa disebut wong pinter? Karena sing teko goblok kabeh. Dukune ngendikan ngenten. Nuwun sewu, kula nirokno mawon nggih. Niki mboten tega kok jane ngomong. Wis gak usah bingung, lha ya mboten bingung napa ngene ae. Ya apa yang ngomong ya? Anu. Tanpa manten wedok cepotan. Terus uncang nonang. Lho kan apa sampean, Bu? Astagfirullahaladzim. Yaitu contohnya selingkuh keimanan, yaitu. Makanya karena hal ini penting, surat Luqman ini sampai disebutkan di situ nasihatnya, la tusyrik billah, jangan kau mempersekutukan Allah, karena mempersekutukan Allah termasuk kezaliman yang sangat besar. Pakai kata jangan. Kalau untuk urusan berbahaya, jangan pakai kata jangan. Urusan nyerempet neraka, jangan. Oh, jadi wedi-wedi. Ya. Pakai kata jangan. Wong urusan rokok ya, nggak pakai kata jangan. Ya. Oke. Di ayat berikutnya ada kata janganlah engkau taat kepada orang tua yang menyuruh untuk mempersekutukan Allah dengan yang lain. Ada kata jangan lagi. Ada kata jangan lagi.
Bolak-balik nih pada kata jangan. Dan jangan engkau memalingkan mukamu karena sombong. Jangan lagi. Jangan nih bolak-balik. Pada urusan makanan, ya. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Jangan lagi. Jangan bolak-balik ini Al-Quran. Tapi kita dibujuki seperti itu, seolah-olah kata jangan itu berbahaya. Akibatnya banyak orang kalau membaca Al-Quran ono kata jangan terus mesti nyampaikan kepada anaknya. Ya, bereset banget nih. Pun sampai di sini boleh nggak menggunakan kata jangan? Boleh, masya Allah. Ojo khawatir. Cuman ini pun sekarang saya lihat dari pandangan sains sekarang ya. Ini sesuatu yang baru ya, pandangan sains. Otaknya manusia itu memang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama namanya otak reptil. Di bawah sini tempatnya ya, otak reptil. Itu otak yang melindungi kita kalau kita ini merasa takut, merasa gelisah dan sebagainya. Diam-diam penyenengan, tiba-tiba ada ular masuk di sebelah sarung penyenengan akan ngendikannya apa? Wow, mencolot gitu kan. Nah itu otak reptil yang merespon. Yang kedua otak limbik ya, atau sang pengatur. Otak ini terkait dengan pengendali emosi. Orang itu kalau sumbunya pendek berarti otaknya ini masalah. Ngomong-ngomongan, ngomong-ngomong, berarti otak yang ini masalah. Yang ketiga adalah otak neokorteks atau sang pemikir. Otak ini merupakan 80% dari otak kita. Tugas otak ini adalah berpikir, berbicara, melihat, ya, berkreasi. Otak ini adalah tempat dari kecerdasan kita. Kalau digambarkan di kepala begitu, itu gambarnya. Ya. Yang paling bawah ini adalah otak reptil, merespon sesuatu yang sangat cepat itu ya. Nah untuk mikir itu yang bagian depan itu Pak ya. Logika, nalar, bahasa, konsep seni dan sebagainya. Nah ngeten Pak maksudnya. Kalau mau menggunakan kata itu sebaiknya pada saat anak-anak menggunakan otak neokorteksnya, kondisinya bernalar, kondisinya tenang, kondisinya dia sedang kena diomongi, secara konsep dia nyambung, ya, secara bahasa dia nyambung. Silakan gunakan kata jangan. Makanya ayah Luqman dijelaskan ketika menyampaikan ya bunaya la tusyrik billah, itu diceritakan pada saat memberi pelajaran. Pada saat memberi pelajaran itulah boleh gunakan kata jangan. Karena sesungguhnya ibrahnya adalah Al-Quran itu memang disampaikan, diajarkan dalam kondisi orang bisa berpikir baik. Tapi kalau otak itu lagi menggunakan otak reptil, otak yang menyentuh pada bagian-bagian yang berbahaya, temuannya akan lebih efektif kalau menggunakan kata perintah. Makanya di dalam dunia militer itu juga tidak saya jumpai perintah-perintah jangan. Maju, jalan, berhenti, gerak, tembak, serbu, stop. Gitu aja, pendek-pendek. Kenapa? Karena lagi perang. Tapi kalau tidak lagi perang, lagi pembinaan kayak begini, ngomong jangan nembak wanita, jangan membunuh anak-anak, gitu. Paham ya Bun ya? Asyaallah. Jadi Al-Quran itu disampaikan dalam kondisi nalarnya nyala, Masya Allah, kondisinya tenang. Begitu kalau jenengan mau menyampaikan nasihat-nasihat terkait dengan jangan mendekati zina ya nak ya, itu pada saat kondisi tenang anaknya. Lain konangan pas berdua-duaan, wis gak usah kata jangan pulang, nah, selesai gitu loh. Wis rasa dawa-dawa ya, insyaallah. Mulai selesai. Ya, insyaallah.
Meskipun Al-Quran menggunakan kata jangan, tapi penjenengan ojo serba jangan gitu maksudnya. Jadi jangan. Bingung arep tolak. Sampaikan untuk hal-hal yang berbahaya, gunakan kata jangan. Jangan mempersekutukan Allah. Jangan mendekati zina. Jangan marah. Itu kalau kondisinya otaknya anak lagi apa? Tenang. Bukan paham nggih? Alhamdulillah. Yang kedua sekarang, ini hal-hal parenting yang bermasalah yang itu dulu. Sekarang saya tunjukkan yang bermasalah lagi. Yang kedua, guru-guru kadang-kadang yang termakan konsep ini. Ada yang guru nggak di sini? Nah, angkat tangan yang guru. Insyaallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insyaallah. Oke ya. Baik, hati-hati pun ya untuk yang guru. Karena ilmu ini juga saya ambil, pernah saya dengarkan juga pada saat saya kuliah. Ya. Mata kuliahnya namanya psikologi pendidikan. Dikatakan bahwa anak itu seperti kertas putih, kosong belum. Teorinya namanya teori apa? Teori tabula rasa. Teori tabula rasa. Jadi anak-anak itu Pak, menurut teori tabula rasa itu adalah seperti kertas putih kosong belum. Orang tuanya lah yang menulisinya, lingkunganlah yang mempengaruhinya. Anak-anak ini kosong belum, nggak duwe apa-apa. Teorinya namanya teori tabula rasa. 100% saya tidak cocok dengan teori ini. Setelah saya membaca dengan detail bagaimana teori itu dikembangkan dan bagaimana pula Islam itu diajarkan. Penemunya teori ini namanya John Locke. Ya, John Locke. Penjenengan nanti bisa buka di Wikipedia John Locke itu sinten. Jadi tabula rasa itu adalah dari bahasa Latin, artinya kertas kosong, merujuk pada pandangan epistemologi bahwa seorang manusia itu lahir tanpa isi mental bawaan. Jadi manusia itu lahir kosongan belum, okay? Seluruh sumber pengetahuan dipelori sedikit demi sedikit melalui pengalaman dan persepsi alat inderanya terhadap dunia di luar dirinya. Tabula rasa ini berawal dari perhatian serius John Locke pada pemikiran empirisme. Ini tahun 1561 sampai 1626. Jenengan pun lahir nama dereng? Belum. Ini ki desa apa modern? Desa insyaallah ya. John Locke niku lahir tanggal 29 Agustus 1632. Matinya 1704. Adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. John Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal. Pada tahun 61 John Locke diangkat menjadi dosen di sekolah gereja Kristen. Belajar dulu. Sudah paham siapa John Locke? Kira-kira John Locke niku Muhammadiyah apa NU? Pun paham? Kira-kira bisa nggak dipercaya arahannya tentang yang ini? Terus arahan yang ini kemudian mengantarkan anak-anak kita jadi ahli surga. Saged apa mboten? Mboten saged. Tapi ini sudah terlanjur menyebar ke semua sekolah. Bukan seperti itu anak-anak di agama kita itu ya. Saya tunjukkan langsung. Rasulullah dawuh, setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fitrah itu berbeda dengan kertas kosong. Fitrah itu berbeda dengan kertas kosong. Buktinya nopo? Rasulullah dawuh lanjutannya, setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, kecuali orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi.
Jadi yang membuat anak-anak itu jadi Yahudi, Nasrani, Majusi niku sinten? Orang tua. Orang tua ngerti niku salah ya. Ustaz, enggak mungkin lah anak saya muslim kok. Iya memang. Banyak anak muslim. Tapi caranya mikir kayak Yahudi. Cara bersikapnya, cara tampilan pakaiannya kayak Majusi. Perilakunya kayak Nasrani. Ada nggak anak yang muslim kayak gitu? Nah, yang nggarai masalah niku sinten? Orang tuanya. Maka Rasulullah dawuh, setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah. Orang tuanya yang jadikan Yahudi, Majusi, Nasrani. Berarti fitrah niku sama nggak dengan Majusi? Beda. Fitrah niku sama nggak dengan Yahudi? Beda. Fitrah niku sama nggak dengan Nasrani? Oke, saya tanya sekarang, Yahudi, Majusi, Nasrani niku napa? Agama. Berarti fitrah itu mengarah kepada apa? Islam. Jadi setiap anak itu lahir dalam kondisi berislam sebenarnya. Cuman wong tuane sing nggarai ndadekno masalah niku. Buktine napa? Tengene Al-A'raf 172. Niki nggih jenengan pun hafal niki ya. Masyaallah. Alastu bi rabbikum. Ya, umum sekali itu ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Jadi anak-anak kita pun ketika masih di alam ruh itu Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita dan anak-anak kita itu pernah ditanya oleh Allah begitu, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Dan seterusnya ini ya, kami lakukannya demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Non sewu pun berarti anak-anak sebelum lahir itu sudah punya DNA keimanan, sudah ada dialog kayak begitu. Sementara menurut John Locke kosong belum. Makanya setiap anak lahir dalam kondisi fitrah, punya potensi keimanan. Makanya kemudian kita begitu anak lahir, meskipun ini ada perbedaan pendapat di antara ulama, diapakan anak lahir cower itu diapakan? Diadani. Kalimat pertama yang didengar adalah kalimat tauhid. Masya Allah. Dan kita nanti kalau meninggal dunia kita membutuhkan kalimat tauhid. Hidupnya diawali dengan kalimat tauhid, kematiannya diakhiri dengan kalimat Masya Allah. Saya punya teman pun anaknya disekolahkan di yang keren, sekolahnya bayar mahal. Saya tanya, bayar piro? SPP ini 7 juta. Lakukan ya. Anak pelajaran agama ya enggak? Wah, agama enggak ada. Agama itu kan pribadi-pribadi. Buat duit. Makanya pun Rasulullah pernah dawuh nih, pemberian terbaik dari orang tua kepada anaknya adalah pendidikan yang baik. Pemberian orang tua kepada anak itu adalah pendidikan yang baik, bukan rumah, bukan mobil, bukan sepeda motor. Tapi penjenengan tetap boleh memberikan yang seperti itu. Beli rumah boleh anak-anak, beli mobil juga boleh, silakan. Tapi yang dicatat sebagai pemberian terbaik adalah pendidikan yang baik. Ukurannya pendidikan yang baik ini napa? Simak baik-baik ya. Kalau penjenengan menerima brosur-brosur sekolah-sekolah macam-macam itu, ukuran pendidikan terbaik itu adalah manakala anak-anak bersekolah di situ, mendapatkan pendidikan di situ, makin runduk, taat kepada Allah, pendidikannya baik. Tapi kalau dia sekolah di situ tidak runduk, tidak taat kepada Allah, tidak baik. Gampang.
Makanya hati-hati pun di sekolah. Ya. Hati-hati. Saya konsultan pendidikan pun ya, jadi tahu mana arah sekolah yang rontok beleret rene menggo itu saya tahu. Ya. Insya Allah begitu ya. Jadi anak-anak ini kosongan atau sudah membawa instal keimanan? Membawa instal keimanan. Nun sewu, Bapak Ibu ngandung 9 bulan 10 hari. Tapi Bapak mengandung di pikirannya pertanggungjawaban sampai di depan Allah nanti. Kalau anak-anak yang panjenengan dapatkan dari Allah itu sudah terinstal keimanan. Pertanyaan berikutnya, mengapa anak-anak ketika kembali kepada Allah tidak bertauhid kepada Allah? Siapa kira-kira yang akan nanti dimintai pertanggungjawaban? Orang tuanya. Orang tuanya sibuk ngaji, Masya Allah, 5 waktu di masjid, subuh royoan di saf terdepan. Tapi anaknya yang SMP, anak yang SMA itu tidak diajak ke masjid. Bapaknya misalnya di akhirat nanti kurang sejengkal saja sudah masuk surga, sudah haji, sudah umroh, sudah 5 waktu ke masjid. Anaknya yang nggak mau sholat subuh itu kurang sejengkal saja masuk neraka. Sudah dihadapkan wajah neraka itu kayak begitu. Anak ini ketakutan. Ya Allah, saya tidak mau masuk neraka ya Allah. Saya tidak mau ya Allah. Saking takutnya anak ini. Misalnya ditanya, kenapa kamu tidak mau masuk neraka? Dulu di dunia itu loh ya Allah, saya tidak sholat subuh ya Allah. Bapak saya diam saja, ibu saya diam saja ya Allah. Saya tidak membaca Al-Quran, bapak saya diam saja, ibu saya diam saja. Saya lepas jilbab kemana-mana, bapak saya diam saja, ibu saya diam saja ya Allah. Jawaban apa yang kau siapkan, wahai ayah? Jawaban apa? Jika anak-anak kita protes kayak begitu di hadapan Allah nanti, maka saya anjurkan ibu bapak urus anak-anak kita dengan segala cara. Ajak anak-anak untuk sholat ke masjid. Saya sudah keliling-keliling mulai dari Sumatera sampai Irian Jaya, dan saya tidak mau nginep di hotel itu, sholatnya juga di hotel. Meskipun hotel itu ada musholanya, saya tetap keluar dari hotel, jalan kaki cari masjid. Di Papua itu sampai 2 kilo saya jalan. Bukan untuk gaya-gayaan Pak, saya untuk ngecek aja. Sholat subuh di masjid itu rata-rata banyak anak mudanya atau anak masa, orang tua-tua, orang tua-tua. Sampai saya bingung, nanti ada nom-nom induk ini. Apa kota ini tidak punya SMA? Apa kota ini tidak punya SMP? Apa kota ini nggak punya SD? Kok yang sholat itu hanya orang-orang? Di mana itu orang-orang tuanya itu mendiamkan kayak begini? Ya Allah, takut saya kadang-kadang. Yang punya anak perempuan berapa orang? Masya Allah, banyak ya. Pun dengarkan, ini penting untuk mencari jodoh atau mantu laki-laki. Laki-laki yang tangguh adalah laki-laki yang sanggup memenuhi seruan adzan subuh. Laki-laki yang rapuh adalah laki-laki yang tak mampu membuka mata ketika adzan subuh berkumandang. Kira-kira kalau jenengan punya anak perempuan, pengen jodohnya laki-laki yang tangguh atau yang rapuh? Kalau tangguh, suruh suami itu nyarikan jodoh anak perempuanmu ke masjid subuh-subuh. Dengan syarat semua anak laki-laki kita, nom-nom laki-laki ngeten iki, wis padha salat subuh nang masjid kabeh. Sehingga ketemu arek lanang ganteng, wis nyambut gawe tawari untuk jadi menantu. Nek saniki Bu, waktu-waktu saya ngeten iki golek jodoh subuh-subuh nang masjid, piye-piye ketemu tau wedok iku lho. Saya untune bogang, rambutnya poteh. Ya Allah, mlakune ngeder-ngeder lungguhe dengklek ngoten niku tok. Insyaallah. Maka yang punya anak laki-laki, seru Pak anak laki-laki kita untuk sholat subuh. Enggak bakal maju Pak.
Kita ini kalau subuh aja harus gak gelem. Makanya bapak-bapak pun gaya-gayaan ya. Perai-perai minggu-minggu ya, gua ya sepedaan pancal nang ngene Trawas. Insyaallah. Foto-foto diupload nang grup-grup WA. Wah, yo. Tapi nek subuh ke nang masjid, rampung orang kayak begitu itu. Ya, Masya Allah. Urus lihat anak kita ya, Masya Allah. Ini perhatian penting sekali ini ya. Siapa yang anaknya di luar kota, kos di luar kota, angkat tangan. Masya Allah. Urus Pak. Ada WA. Ini prakteknya begini ya. Kalau saya praktek pribadi saya bukan yang terbaik ya. Penjenengan mungkin bisa lebih baik. Setiap pagi Bu, 3:30 itu. Saya kalau bangun memang setelah sholat tahajud itu buka HP langsung. Ngapain? Nunggu anak gue wis WA dereng. Kalau anak saya sudah bilang, ya aku sudah bangun persiapan subuh, tahu menang gue enak sholat gue enak, ngaji subuh nih gue enak. Tapi nek burung WA, gelisahnya bukan main saya. Diurus Pak. Ya. Jadi kalau gedung dakwah ini gak iso untuk urusan sholat jamaah subuh, dakwah kita masih masalah. Ya, terutama anak-anak muda. Nggak bisa bangkit Pak Islam itu kalau anak-anak muda di sana terus menerus. Ya, Masya Allah. Saya sudah berapa kali ya ke sini, bolak-balik bukan kalau ketemu jenengan ini ya. Saya boleh nggak memberi motivasi yang rodanya lekit sedikit gitu? Jenengan mboten ngamukan. Masya Allah. Kula nate pun diundang dulur-dulur Muhammadiyah ten Porong. Masjidnya pinggir kali Porong. Kula berangkat wisuk jam 3:04 kali supir kula niku. Insyaallah lewat jalan arteri terus ngowetan mriku minggir melipir kali Porong. Nah pada saat di pinggir kali Porong niku kaca mobil saya buka biar seger oleh udara pagi. Lah kok tiba-tiba kula nangis lah, mewek kula iki gembeng mewek. Supir kula takok enten apa Ustaz? Wis meneng kon nyet nyupir ae. Kula nangis aja insyaallah. Gara-gara ini sepele. Kula krungu ten ngene dalan kampung niku. Wong-wong kampung niku ana sing ngingu PT kampung, ngene rombong-rombong cilik-cilik ngoten PT kampung. Nah, PT kampung niku bikin kula nangis. Kenapa? Karena jam 3:30 niku PT lanang bong-bong buah kukuruyu. Lah kula nangis ya Allah. PT harus 3:30 tangi ya Allah. Nangekno bojone, nangekno anak-anake untuk menyambut keberkahan ilahi Rabbi ya Allah. Menungso. PT niku 3:30 pun tangi, Pak. Gugah bojone, gugah anaknya untuk persiapan mengharap-harap keberkahannya Gusti Allah, kira-kira begitu kalau dalam bahasa PT. Makanya ini mau lanang Pak, 3:30 gurung tangi untuk membangunkan istri dan anaknya. Mengono kuwi kalah karo kan saya lho omongan iki gak enak lho, jenengan nganti ngomong dhewe iki. Sekolah ya Allah. Ya, jangan kalah dengan PT Pak ya. Urus anak-anak kita, bangunkan anak-anak kita. Masya Allah. Bangunkan anak-anak kita. Mohon cukup angkat tangan kanan semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak. Masya Allah. Letakkan di pundak sebelahnya. Ikuti kata-kata saya. Dieling-eling. Anak-anak diurus. Dikongkon sholat. Ojo diumbar ae. Ojo kalah karo PT. Isuk tangi dhisik. Keluargane digugah. Diajak sholat. Ojo kalah karo PT. Tangan kirinya, tangan di pundak sebelah. Ikuti kata-kata saya. Iya. Ojo ngongkon-ngongkon tok. Lakonono dhewe. Aja carkoni. Iso ujar, gak iso. Insyaallah. Kita tunggu ya takmir ya, nanti besok pagi dengan lihat ya. Salat subuhnya di sini kayak apa ya. Insyaallah. Kalau salat subuhnya cek pancet ae ya wis sembuh insyaallah ya.
Begitu pentingnya merawat DNA keimanan itu. Kadang-kadang kan kita ini agak gaya-gayaan dikit. Ustadz, iman itu kan naik turun toh Ustadz. Ya Allah, masa naik terus? Ya Allah. Kalau kadang-kadang orang kepingkel-pingkel, Bu, saya ngomong iman naik turun ini sahabat ya. Itu golongan naik dewi. Sahabat itu wajar imannya naik turun. Nah, dewi itu bukan naik turun, Gun, melebu metu. Kadang iman, kadang enggak, kadang iman, kadang enggak, ngerti nih kula. Ya. Siap ngajak anak-anak masuk surga bareng-bareng? Insyaallah. Nanti saya tunjukkan ilmu tambahan belakangnya ya. Hal lain yang bermasalah. Kenapa banyak anak bermasalah? Niki pun. Dihembuskan penelitian. Jadi merusak agama itu lewat penelitian diantaranya. Dihembuskan lewat penelitian yang menyampaikan bahwa remaja adalah usia kerusakan, kegundahan, keguncangan, krisis, kenakalan. Gitu. Orang-orang itu mempengaruhi parentingnya orang tua. Makanya banyak orang tua yang kadang-kadang kesel. Ya Allah, biar anakku SD rajin ngaji. Saya SMP lho dawa, kok gregetan aku. Kenapa bisa begitu? Karena anaknya sendiri itu mendengar kabar kayak begini, bahwa yang jenenge remaja, wis SMP, SMA, iku wayahe gundah, wayahe nakal, wayahe ndablek, wayahe krisis. Makanya anak-anak remaja sekarang dikit-dikit ngomongnya, aku mau healing. Ada nama pembatan? Lemot. Masya Allah. Dan banyak orang tua termasuk masyarakat memaklumi. Ya maklum arek no. Ngoten ta? Astagfirullahaladzim. Ndak. Iki omongane orang-orang yang bermasalah. Penelitian ini bentuknya riset. Emang risetnya dari barat pun. Generasi barat kalau diriset hasilnya kayak begini. Coba ngerisetnya di keluarga Muhammadiyah. Coba ngerisetnya nang Gontor, santri-santri Gontor. Hasilnya sama apa beda? Beda. Lagi riset nang kono gorene, dipercaya karo guru-guru, dipercaya karo wong tua. Oh maklum arek enem iku wayahe ndablek to. Ya ini yang salah, kemudian anak-anak kita jadi banyak masalah. Anak-anak kita males kajian. Kenapa? Wayahe ndablek aku. Engkau anak tua aku tak ngaji, wayahe tobat. Ya. Jadi ini salah ya. Menurut Erikson, remaja akan mengalami suatu fase dalam hidupnya, yaitu krisis dalam pencarian identitas. Bingung deh. Aku iki lanang apa wedok yo? Bingung dia ya. Maka sekarang ada anak laki-laki seneng podo lanange. Masyaallah. Arek wedok seneng podo wedoke. Katanya dia begitu. Umumnya fase ini dialami oleh remaja usia 10 sampai 20 tahun. Saya tanya sekarang, 10 tahun itu usia sekolah apa? SD. Kelas pinten? Kelas 5 ya, kelas 5. 20 tahun itu kuliah. Nah, Masya Allah. Jadi daya rusaknya itu mulai area SD kelas 5 sampai kuliah rusak kabeh. Yes. Ngene kok ngomong Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh pereketek gitu. Kecuali cara ngajarnya diubah, insya Allah akan tangguh Indonesia. Jadi anak-anak kita umur 10 sampai 20 tahun keracunan gitu. Keracunan. Dan yang keracunan bukan hanya muridnya, anaknya, tapi juga orang tuanya. Saya ini pernah Ramadan di Masjid Al-Akbar. Karena saya kalau itikaf bolang di sana 10 hari itu senang karena fasilitasnya banyak ya. Saya 10 hari nggak pulang, pokoknya sama istri sama anak-anak bolang kelesetan sama mereka. Pagi-pagi saya keluar dari masjid, saya lihat ada anak laki-laki dan perempuan lo gue jejer ke teras masjid, dempet-dempet rapat. Kata gue nih, Mas, iki kakak adik ta,
kok duduknya kayak begini? Enggak om. Kenapa? Bukan kakak adik kalau nggak kayak ini dempet-dempet itu loh. Masjid bukan untuk pacaran ya. Tak seplak kan kok. Ngale. Ada orang dewasa lewat. Alah, kayak gak tahu nom ae. Oh. Ono setan lewat itu. Insyaallah. Astagfirullahaladzim. Pak Nun Sewu, kalau penjenengan pernah keracunan kayak begini, jangan ikut-ikutan meracuni anaknya. Ya. Jadi jangan aku biyen tahu ngono Ustaz. Ya kalau penjenengan tahu ngono, tobat. Tapi jangan ikut-ikutan anaknya dijejali dengan racun. Ya, ini namanya racun parenting. Dan saya tunjukkan pun umat Islam itu nek dijak perang lek-lekan ngeten iki. Kok mendel-kendel. Gak mati muslim itu. Allahu Akbar. Syahid gitu kan ya. Ora ono sing mati, pemene sing utangi akeh-akeh tem kok kendel-kendel. Kok kendel-kendel. Maka cara merusaknya adalah dengan cara begini. Gak usah peluru, wis rusak-rusak karepe dhewe, ngoten lho. Jadi ada dua cara merusak itu. Siji lewat pendidikan. Makanya saya fokus dakwah untuk urusan pendidikan. Urusan yang lain, ustadz-ustadz yang lebih fakih itu banyak sekali. Yang kedua pun mohon maaf ya, masuk menyusup lewat psikologi. Kenapa dua ini menjadi senjata utama untuk merusak Islam? Pendidikan itu hasilnya langsung anak-anak generasi. Kalau psikologi langsung mempengaruhi jiwanya. Mohon maaf yang alumni psikologi ya, mohon maaf, saya tidak anti psikologi. Khusus untuk hal-hal yang bermasalah saja yang saya tidak sepakat. Yang lain-lain banyak yang sepakat. Ya, ini pemuda. Bagaimana pandangannya Rasulullah tentang pemuda? Sesungguhnya dawuhnya Rasulullah, Allah Ta'ala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sahwah. Maksud sahwah itu adalah pemuda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Dia membiasakan diri melakukan kebaikan dan berusaha keras menjauhi keburukan. Sahwah. Tapi biasanya ngaten niki nggih dilokno, dibuli. Wong kula mau gitu sering dibuli kok kula. Kula niki sering dibuli ya. Nyangkruk ngoten. Campur Pak RT kadang-kadang. Masyarakat sekitar kok ditawari. Monggo Ustaz ngerokok. Aduh mboten nek mboten ngerokok ya. Insyaallah. Kopi niki. Mboten nek kula lagi mboten ngopi. Insyaallah. Begitu jam 10 kalau pun pamit, insyaallah. Kalau izin ya istirahat, besok ada acara. Kasih sore Ustaz jam 10. Mengke kok jam-jam 1. Mboten biasa, kalau niku biasanya jam 10 pun tilam. Insyaallah. Nanti niku menjadi rasa-rasa. Iki RT paling suci iki. Kopi gak doyan, insyaallah rokok gak doyan. Insyaallah turu jek sore. Kurang adzan budal nang masjid. Insyaallah iki lanang cak opo niki. Kalau nggih sangat ndi ya Mas ya. Oh hanya antara ono adzan kula berangkat ten masjid wirawiri nanti niku liya-liya di cangkur itu seneng ngomong. Angel ya insyaallah. Ya memang konsekuensi dakwah di masyarakat kayak begitu. Pun langsung kula njujuk mawon teng Al-Qur'annya. Bagaimana Al-Quran memandang anak muda? Simak di sini Pak ya. Saya jelaskan. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah.
Berarti kita ini diciptakan Allah lahir dalam kondisi lemah. Kemudian dia Allah menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Setelah lemah jadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan dialah yang mengetahui apa yang maha kuasa. Berarti fase manusia itu menurut Ar-Rum 54 ini ada 3. Satu, yang pertama lemah, yang kedua kuat, yang ketiga lemah kembali dan berubah. Saya tanya sekarang, lemah kembali dan berubah itu berarti fase apa? Tua, lansia ya, kados kula niki rambutnya pun berubah. Ya, berarti ini lemah. Sebelum lemah kembali dan berubah, dia fase apa? Kuat. Sebelum dia kuat, dia itu termasuk fase lemah. Lemah, kuat, lemah. Pertanyaan saya, kira-kira mawon, nek usianya anak-anak yang masih lemah ini kira-kira usia apa? Balita, masih TK nih kok nggih. Masya Allah. Kalau sudah kuat masuk fase apa? Muda. Nah, mudanya hilang masuk fase apa? Tua, lansia. Masya Allah. Tua kembali dan berubah. Mari kita lihat ciri-cirinya. Anak lemah pertama masih balita, masih TK dan sebagainya. Ciri-cirinya apa mawon? Apa? Bergantung ke orang tua, napa mawon? Nangisan mboten? Nangisan. Dulinan mboten? Nggih, insyaallah. Bolo-boloan mboten? Nggih, madulan mboten? Nggih, masyaallah. Niku ciri-cirinya fase pertama, lemah. Nah, ciri-ciri lemah yang kedua, yang berikutnya, napa? Ciri-cirinya lemah dan berubah napa? Napa? Lalian. Ndak kayak kunci bawe nanti. Ndak kayak kacamata dibendok kene. Lalian, napa malih? Sakit-sakitan, nggih, napa malih? Gampang masuk angin. Murang-muringan, gampang tersinggung. Masya Allah. Ciri-ciri ini ngoten niku nggih. Masya Allah. Fisiknya lemah ya, masya Allah. Wis median, masya Allah. Karo duren wedi. Empeng melinjo wedi napa mboten? Nggih, wedian pokoke. Masya Allah. Nah, ciri-cirinya begitu. Kalau tidak memenuhi ciri yang lemah pertama, tidak memenuhi lemah yang kedua, berarti fase apa? Kuat. Nah, sekarang kita lihat fase kuat. Lemah yang pertama dulinan nangisan. Ya, dulinan nangisan bergantung kepada orang tua. Sekarang saya tanya, SMP, anak SMA itu masih bergantung sama orang tua? Ya. Kadang-kadang mudah galau. Ya, Masya Allah. Senang dulinan? Begitu diperiksa HP-nya banyak mainannya apa enggak? Itu namanya anak-anak kita terlambat perkembangannya. Ada enggak anak SMA yang masih mainan? Wes dicek mawon, HP ini dicek, laptopnya dicek kok dulinan, tau HP ya dulinan, game-gamean tok. Sajanjane dia belum fase kuat, tapi fase yang lemah. Kalau anak ini ternyata SMA, wis loro-loron, wis rondok pekun, insyaallah. Berarti masuk fase tua, kecepatan. Begini Al-Quran memandang anak muda. Berarti anak muda itu fasenya apa? Kuat, bukan lemah. Saya ulang, Al-Quran memandang pemuda itu adalah kuat, bukan lemah. Ini menandakan kelemahan atau kekuatan? Berarti teori ini benar apa salah?
Cocok nama buatan kali Quran? Betul. Jangan diikuti. Yang benar kayak apa? Ya kayak Al-Quran tadi. Kalau mau ikut kalimatnya ulama yang paling gampang itu ini. Ini yang ngendikan Imam Ibnu Katsir. Pemuda adalah kekuatan, inspirasi, kreativitas, ledakan ruhiyah, kesegaran, ketegaran, karya besar, penopang peradaban Islam. Yang ngendikan Imam Ibnu Katsir yang nulis tafsir warna hijau itu Pak ya. Niki sing bener arek nom niku ngeten niki. Anjuran saya Pak, yang punya HP tolong ini difoto. Difoto, ditulis ulang, di-print. Letakkan di meja belajarnya anak-anak. Letakkan di tembok pintu kamarnya anak. Supaya setiap hari anak melihat begini. Pemuda kekuatan, pemuda ledakan ruqyah, pemuda karya besar. Setiap hari melihat begitu. Sehingga otaknya anak-anak akan bilang, oh pemuda itu kekuatan. Yang jadi guru, nek jenengan mau dakwah, bikin banner kayak begini yang gede. Kalau tidak berani sama kepala sekolah, bikin banner kecil. Wayang ngajar digowo, diletakkan di depan kelas. Kalau saya print gede Pak, segini, letakkan di depannya sekolah. Tidak boleh ada yang menurunkan sampai semua anak SMP dan SMA hafal bahwa pemuda itu kekuatan, kreativitas, ledakan ruqyah, karya besar. Lah kalau yang diterima di otaknya anak-anak pemuda adalah kerusakan, ya rusak. Pemuda adalah kegundahan, ya gundah. Tapi kalau yang diterima yang seperti ini, maka otaknya anak-anak akan terarahkan pada kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Paham gak permainan dunia pendidikan? Parenting? Masya Allah. Kalau kita diem-diem baik, anak-anak kita tiba-tiba rusak Pak. Makanya saya membawa materi kayak begini ke masjid-masjid. Dulu saya bawa begini ini di seminar-seminar di hotel-hotel Pak ya, yang bayarnya mahal-mahal gitu ya, Insya Allah, untuk mengcounter mereka. Sekarang saya bawa ke masjid-masjid, karena jarang orang-orang yang di masjid-masjid itu mau datang ke seminar di hotel-hotel ya, Insya Allah ya. Karena wis bayar larang bisa ya, Insya Allah. Anak-anak masjid gratis oleh snack ya, Insya Allah ya. Alhamdulillah ya. Maksudnya apa Ustaz? Pemuda itu ledakan ruqyah. Pemuda pada zaman Rasulullah itu ruqyahnya meledak Pak. Salah seorang sahabat itu tanya, ya Rasulullah, saya mau puasa. Boleh. Puasa sunnah. Puasa yang seperti apa ya Rasulullah? Puasa Senin Kamis. Protes sahabat. Ya Rasulullah, saya ini muda. Masa puasanya Senin sama Kamis? Oh, kalau begitu puasanya saudaraku Ustaz Daud dengan puasa berikutnya berbuka, baru mengikuti. Jadi pemuda pada zamannya Rasulullah itu kalau beribadah itu maunya yang kenceng-kenceng Pak, maunya yang kenceng-kenceng, sing tok-tok. Nek perlu aku gak nikah selamat, nek perlu aku kan tidak berhenti sholat, ngotot-ngotot dur-dur gitu loh. Jadi kalau mau beribadah itu tanya ke Rasulullah, pengennya yang top, nawar ke atas. Kalau anak-anak sekarang nawarnya ke atas atau ke bawah Pak? Tahajud ya 8 rakaat, 2 rakaat aja Ustaz, yang penting kan sudah dicatat. Nawarnya ke bawah ya. Jadi kalau dulu ledakan ruqyah, nawar. Makanya pemuda-pemuda itu secara konsep itu harusnya ahli-ahli masjid kabeh Pak. Karena anak muda itu nek rukuk, nun sewu, rukuknya anak muda itu kan betul-betul lurus Pak. Ya. Kakinya menghadap ke kiblat gitu ya, lurus betul ini. Ya, ininya lurus sampai diberi apa ini air ini ya, gelas itu enggak tumpah, lurus begini. Masya Allah. Nek tua-tua kan sudah enggak lurus lagi Pak ya. Allah Akbar gitu. Ngomongin rada suwe nek ngomong Allah.
Siapa? Ruai ya. Maka betapa pentingnya kita ini mengikuti parenting sesuai dengan contohnya siapa? Rasulullah. Mau ikut Rasulullah mboten? Saestu nggih? Insyaallah. Maka didiklah anak-anak sesuai dengan konsepnya Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Supaya gampang pun, karena saya juga tidak setiap hari datang ke sini. Ini buku yang saya pakai untuk rujukan. Judulnya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Saya pakai buku ini. Harganya kurang lebih sekitar 350.000. Bukan saya yang nulis, tapi kitab rujukan saya. Ini kalau dengan baca 2 bulan saya kira selesai. Nek ahli baca ya. Kalau nggak ahli baca, mbok 2 tahun, petang tahun ya ganti-ganti. Ya, ada bukunya ini ya. Nanti silakan dibaca. Bagaimana mendidik anak-anak mulai dari 0 tahun itu sampai dia masuk pada fase bersiap untuk meninggal dunia. Semua ilmu ada di sini. Cuman buku ini tidak populer di sekolah. Ya, populernya adalah buku psikologi perkembangan. Buku psikologi apa? Psikologi. Bukan berarti anti psikologi loh ya. Ya. Kalau tidak cocok dengan agama, saya tidak tertarik dengan ilmu itu. Karena saya masih meyakini betul bahwa yang akan nanti mengantarkan kita dan anak-anak itu adalah ilmu agama, bukan ilmu yang lain. Mau saya tunjukkan ringkasannya buku ini, Bun? Mau ya? Biar nggak dawa-dawa ngoten nggih. Masyaallah. Saya tunjukkan ringkasannya, Bun. Saya carikan kalimat-kalimat saya terkait dengan ringkasan buku ini. Oh ya, ini Bun, iseng-iseng sambil melihat slide. Sudah mulai tren, Bun. Bapak diusir anak sudah mulai tren. Tren di mana-mana. Ayah dibuang ke tempat sampah oleh anaknya sudah mulai banyak. Ya, banyak orang tua yang terlantar. Kalau sudah mampir panti jompo berarti alhamdulillah ditolong oleh Allah ya. Tapi banyak yang terlantar di embong-embong, insyaallah. Indonesia itu negara paling kecanduan HP. Kita juara dunia. HP-an. Nomor 1 Indonesia, nomor 2 Thailand, nomor 3 Argentina. Ya lumayan kita bisa mengalahkan Argentina. Pedes, hati. 97% anak Indonesia 9-17 tahun sudah terpapar pornografi. Pun cocok tuh kalau penelitiannya daerah. Insyaallah. Bahwa pemuda itu usia kerusakan, kegundahan, kenakalan. Pun cocok tuh. 97% Indonesia sudah kecanduan pornografi. Kurang 3%. Mudah-mudahan yang 3% itu anak-anak kita yang dijaga oleh Allah SWT ya. Astagfirullahaladzim. Sampai ini cerita nih. Dan Tulungagung itu kota besar, metropolitan apa kota rada-rada desa ngoten? Rada desa. Niku pemudanya pun antar sing ngaten niki, Pak. Insyaallah. 9 tahun, Pak. 9 tahun niku usia apa? SD. Sakau niku kecanduan nemen lawara kabeh awake bengok-bengok ngoten. Kecanduan film porno. Nek pun dudukna film porno karo wong tua niku langsung lega, wis enak maneh. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Apa didik kalau nggak salah Tulungagung ya? Oh enggak lah ya. Oh jejer nih ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya. Ini Purnopo. Ini Bun. Sidoarjo G-nya 3,4 ribu pengikut. Jangan coba-coba melok mereni terus like lo ya. Ini saya screenshot langsung saja ya. Tempat perkumpulan para G di Indonesia yang ada di Sidoarjo 3,4 ribu. Baik-baik saja kan Sidoarjo? Makanya parentingnya harus lurus ya. Janganlah ya, harus lurus. Oke, langsung saja. Sekarang isinya buku itu secara umum adalah ini. Buku setebal ini ringkasannya jadi satu saja. Tentu saja tiap-tiap bagiannya banyak. Kalau ingin mendidik anak-anak yang baik, mulailah dari keteladanan. Setelah keteladanan, lanjutkan dengan pembiasaan. Tentu saja ada pengembangannya ya. Lanjutkan dengan memberi nasihat. Memberi nasihat. Orang-orang tua itu pada umumnya kalau memberi nasihat kepada anaknya digugu nama mboten umumnya kadang-kadang. Masya Allah. Berarti perlu nama mboten caranya memberi nasihat agar melekat kuat niku. Nah, ada ilmunya di buku itu. Berikutnya kontrol. Dikontrol Pak. Nek salah jangan ya. Nah, kayak jangan. Nek jek dablek napa? Sanksi. Tapi nek wis bagus paringi apresiasi. 5 langkah ini Pak. Sekarang bukan teori ini, konsepnya ilmunya Rasulullah itu sedang digoyang Bun. Sedang digoyang di mana? Di sini. Nih. Muncul parenting gaya baru sekarang. Anak-anak tidak boleh dihukum. Guru-guru pasti sudah pernah ya. Ini karena terkait dengan kurikulum baru ini. Anak-anak nggak boleh dihukum Pak. Ini gurunya gak wani teges-teges toh. Insya Allah. Dulu penjenengan guru penjenengan, kalau penjenengan beling dinapakan. Belak, ngoten nggih. Terus jenengan nangis, lapor ngene bapak, dinapakan kali bapake. Tambahi bisa. Nek guru saniki, insyaallah ana masalah misalnya ndeblek muridnya dinapakan. Lapor polisi. Makanya guru ya aras-arasen didik muridnya. Ngarepmu. Dudu anakku ya kok. Sedang digoyang yang ini. Jadi yang pada bagian sanksi di sini sedang digoyang kok. Cara menggoyangnya adalah begini. Anak-anak tidak boleh dihukum. Bolehnya diberi sanksi. Nah, dihaluskan sedikit ya. Tidak boleh dihukum tapi diberi sanksi. Contohnya nopo? Kalau nggih bingung ya. Perasaan aku ndongane kamu itu sanksi mbek hukuman itu sinonim. Ya. Ternyata beda ndongane teorinya mereka itu. Hukuman adalah sesuatu yang berbeda dengan perbuatannya. Kalau sanksi itu yang linier. Kalau nggih rontok bingung. Piye Bu? Maksudnya piye Bu? Ngeten Ustaz. Ada anak tidak mengerjakan PR. Sama gurunya disuruh nyapu-nyapu. Nah, ini namanya hukuman. Kenapa? Karena kesalahannya nggak ngerjakan PR. Terus kemudian kok disuruh nyapu-nyapu ngersiki sekolahan, ini jenenge hukuman. Lah yang angsal, yang linier Ustaz. Yang apa linier itu? Karena nggak ngerjakan PR. Terus dikongkon ngerjakan soal ditambahi. Nah, ini boleh. Kayak masuk akal kan? Nah, langsung kita cross check dengan caranya Rasulullah. Ajari anakmu sholat umur berapa tahun? 7 tahun. Kalau tidak mau sholat boleh dipukul umur berapa? Sholat sama pukulan linear badan. Berarti Rasulullah nggak cocok dengan ilmu psikologi tadi. Begitu caranya sekarang.
Paham ya? Masya Allah. Ngomong aja lagi rada bahaya loh Pak ya, Masya Allah. Karena makanya kalau saya minum itu mau kalau dari masjid ini mau begini ya, Masya Allah. Kalau nggak dari masjid itu takut ya, nanti ada sesuatunya ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi boleh nggak Bun menghukum itu? Boleh. Tapi sementara undang-undangnya tidak membolehkan ya. Anjuran saya ikuti undang-undang dulu. Sambil mendakwai orang tuanya. Pak, anakmu bermasalah, hukuman dewe kok ya. Daripada menyenangkan nanti berurusan dengan polisi. Hukuman dewe Pak, anakmu masalahnya begini. Sholat nun sewu. Sholat itu juga bisa diawali dari keteladanan, terus dibiasakan, nasihat, kontrol, sanksi, kasih sanksi, ya kasih sanksi. Siapa yang anaknya sudah di atas 10 tahun? Pernah memukul anaknya? Untuk urusan gak sholat lo ya? Pernah? Sing temen? Masya Allah. Cara memukulnya sesuai dengan syariat apa enggak kan? Air. Perintahnya suruh mukul Bun. Gini caranya mukul anak, saya ajarin. Ada alat memukul enggak? Ada yang mau saya pukul? Saya ajarin supaya nanti jenengan berani memukul anak. Insya Allah. Ada yang bawa sajadah? Ada yang bawa sajadah? Insya Allah. Untuk praktek langsung ya. Ustazah, mohon izin. Amit nggih. Ayo, saya pukul sini. Silakan. Jarang sekali ada anak yang siap-siap dipukul gini ya. Masya Allah. Angka pertama, 1. Kalau mau mukul anak nggak boleh emosi. Nggak boleh emosi. Hukumnya la tadzab walakal. Jangan dalam keadaan marah mukul anak. Paham? Oke. Yang kedua, alat mukul nggak boleh keras. Pentungan gitu nggak boleh. Menjalin juga nggak boleh. Ya. Juga jangan terlalu lunak, misalnya balon, pelembungan. Nah, itu enggak. Tapi tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lunak. Pukulan tidak boleh sampai ke daging, melukai daging. Hanya di kulit saja. Dan di dada ini adalah ada rasa kasih sayang. Paham? Masya Allah. Kenapa tidak sholat? Ketiduran. Dan seterusnya ya. Boleh dipukul? Boleh. Nah, anak sudah tahu kesalahannya dan sudah paham konsekuensinya. Baru kita pukul. Boleh emosi? Enggak. Ukurannya orang memukul kalau emosi itu adalah kalau mukulnya diangkat tinggi-tinggi, keteknya kelihatan. Berarti ini emosi. Kan nggak sholat tak giyek, nah ini emosi. Paham ya? Ukurannya ketek ini. Ya. Bagaimana cara memukulnya? Yang benar adalah keteknya ditutup. Sholat ya. Sholat. Paham? Mengerti Bapak-bapak, Ibu-ibu? Masya Allah. Matur nuwun ya, Masya Allah. Mudah-mudahan sholat selalu ya. Alhamdulillah. Anak-anak jangankan dipukul kayak begitu ya. Saya pernah mencoba murid saya. Dia nakal sekali. Rombimu lepasan. Rombi dilepas. Takkan di sini. Saya bawa menjalin.
Saya sebagai gurumu kecewa sekali. Perbuatanmu sangat mengecewakan. Kalau saya memukulmu, saya mungkin berurusan sama polisi dan orang-orang. Biar saya memukul rompimu saja, tapi rompi ini tembus sampai ke punggung. Saya sangat kecewa dengan murid yang seperti ini. Saya nangis. Saya nangis, dia nangis. Dan menjadi anak yang sangat tertib. Sekarang anak itu ngefan sekali dengan saya. Ya. Mulai dari keteladanan. Coba ini ilmu yang umum bolak-balik di sini saya lakukan, barangkali ada orang yang belum pernah ikut acara kayak begini. Ilmu keteladanan saya ringkas di sini menjadi ilmu gerakan. Boleh menyenangkan angkat tangan kayak begini. Saya tunjukkan ilmu keteladanan dengan gerakan. Kalau menyenangkan malas baca ya, tapi ini dengan gerakan. Ikuti kata-kata, ikuti apa yang saya perintahkan ya. Oke, gerak-gerakan seperti ini. Agak sedikit cepat. Sedikit cepat lagi. Letakkan di pundak sebelah kiri. Ikuti kata-kata saya. Yang bersyukur agar tidak tersungkur di jalan kufur. Angkat tangan kanan lagi. Gerakkan, lebih semangat. Insyaallah. Letakkan di pundak sebelah kiri. Ikuti kata-kata saya. Yang sabar agar pintu-pintu surga terbuka lebar. Angkat tangan kanan lagi. Gerakan, lebih cepat, lebih semangat. Waktunya sudah hampir habis. Lebih cepat lagi. Tangan kanan bergerak cepat ini, tepukan perlahan-lahan ya. Jangan keras-keras. Di dagu kita masing-masing. Di dagu kita masing-masing. Dagu. Bu, dagu. Dagu. Nah. Ya Allah. Pun lanjut naon. Kenapa dagunya banyak yang pindah ke atas? Oh, karena lihat saya. Dengarkan kalimat ini. Karena melihat saya, jenengan ikut salah kan? Kalau begitu mana yang lebih cepat berpengaruh pada jenengan? Yang terlihat atau terdengar dari saya? Terlihat atau terdengar? Saya pakai pengeras suara. Jenengan nggak mendengar tadi ya? Jadi ngomongin ya. Ngomong nangane tanggo dagu. Astagfirullahaladzim. Berarti mana yang lebih cepat berpengaruh kepada anak-anak? Yang terlihat atau terdengar? Terdengar atau terlihat? Anak-anak kita juga begitu. Kalau ingin anak-anak sholat 5 waktu di masjid, anak-anak juga harus melihat ibu bapaknya berangkat ke masjid. Melihat, bukan mendengar. Nek mendengar, kopengmu gak kerungan tak guyang banyu kan kok? Itu mendengar. Mendengar itu. Paham ya? Masya Allah. Kalau ingin anak-anak itu tilawah, maka anak-anak harus melihat ibu bapaknya pegang Quran tilawah. Melihat. Bukan cuma diuring-uring mendengar. Kalau ingin anak-anak tidak kecanduan HP, sangel lagi ya. Berarti ibu bapaknya ojo kecanduan. Masya Allah. Kadang-kadang anak-anak itu santun ya. HP-an tak banting tapi mungkin kok. Mama gue HP-an ngoten kok. Mama itu jualan online. Jualan online ngerti Kak? Kakean alasan ya. Masya Allah. Nun sewu, saya rumuskan dalam bahasa Jawa lagi. Berarti kalau diinginkan anak-anak jadi baik, sing kudu apik dhisik sinten? Orang tua atau anaknya? Anak atau orang tua? Itu kalau hadir anak-anak SD SMP di sini mesti betul Ustaz, betul. Masya Allah. Paham nggih? Angkat tangan kanannya. Masya Allah. Letakkan di pundak sebelah. Masya Allah. Ikuti kata-kata saya. Mulai hari ini jadi teladan, jadi contoh. Ojo ngongkon-ngongkon ae, ojo nyeneni ae.
Kasih contoh. Alhamdulillah, angkat tangan kirinya. Letakkan di pundak sebelah. Iya iya. Ojo ngongkon-ngongkon. Ojo nyeneni tok. Kasih contoh. Teladan. Uswatun. Ojo jarkoni. Iso ujar. Gak iso. Disajikan banyak malaikat di sini karena setiap kajian mesti banyak malaikat. Siapa di antara penyenengan yang mulai detik ini muncul di dadanya berani berkomitmen untuk memberi teladan kepada anak-anaknya? Angkat tangan. Kalau nggak berani angkat tangan, nggak usah angkat tangan. Ini ono malaikat. Kalau berani, silakan. Berani? Lurus begini. Masya Allah. Genggam tangan. Insya Allah kita takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Teladan-teladan mulia buat anak-anak. Masya Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Manakala semua orang tua bisa jadi teladan, betapa damainya anak-anak muda itu. Ya. Dakwakan ya Bun ya kepada anak-anak muda. Insyaallah. Setelah keteladanan itu apa Bun? Pembiasaan. Nah, saya tunjukkan ya, langsung prakteknya Bun ya. Karena saya jarang kesini nanti biar jenengan cepat praktek. Dan saya juga kepingin sekali nanti masjid ini langsung praktek ya, biar nggak banyak kajian tapi prakteknya ya. Ini contoh prakteknya ada nggak ya? Ini. Ini prakteknya ya. Bentar, kelihatan. Tidak mau muncul. Oke ya. Jadi begini Bun, anak-anak diparingi keteladanan sholat subuh dan masjid nggih. Terus dibiasakan. Ini ada teman-teman Muhammadiyah, teman-teman saya di mana itu? Jabon. Itu mempraktekkan begini. Anak-anak SMP itu pada saat masa orientasi siswa baru itu dilatih selama 2 minggu itu sholat, latihan sholat, ilmu sholat diturunkan semuanya. Siapa ya? Inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar dan seterusnya semuanya diturunkan. Terus ujungnya 2 minggu itu ditanya, siapa yang sudah sholat 5 waktu angkat tangan. Dari ratusan anak itu ternyata hanya beberapa anak yang angkat tangan. Dipisahkan, anak yang angkat tangan masuk ke ruang sana, yang tidak angkat tangan di sini. Yang angkat tangan ditanya, apakah kamu itu bisa sholat 5 waktu karena selesai orientasi diajari caranya sholat? 100% jawab tidak. Saya bisa sholat 5 waktu karena dibiasakan oleh orang tua kami. Pembiasaan kuat sekali. Diberi nasihat, kalau ingin hidup mulia nak, sholat, dikontrol, diberi sanksi atau apresiasi. Kalau baik, kalau anak baik itu saya beri apresiasi begini. Kalau baik ya, bentar. Nah ini Bun. Jadi murid-murid saya kalau baik bisa sholat 5 waktu subuh, bisa sholat subuh 40 hari nggak putus. Saya kasih hadiah sepeda satu-satu. Semua anak, pokoknya petang puluh dino gak pedot, bisa sholat subuh tak tukokno sepeda siji-siji. Duit sekolah bukan duit pribadi.
Dan pada saat saya ceramah subuh kayak begini, tidak ada anak muda ngantuk di hadapan saya. Bukan karena saya penceramah hebat, bukan, sama sekali bukan. Tapi karena di belakang penceramah ini ada bedanya. Malah itu semua kucing. Ya. Ini yang di luar masjid. Kira-kira tuh, tanya kepada anak muda ini, kalau ada program kayak begini di gedung dakwah ini, kira-kira nggak cukup nih parkirnya nanti ya? Insyaallah. Setuju apa mboten? Kalau anak-anak itu bisa sholat subuh diberi hadiah? Setuju. Karena terlalu sering otaknya anak itu sholat sama dengan nggak enak. Sholat nggak enak. Karena subuh mesti diuring-uring karo ibu. Kok pengen gak kerungu adan tak guyang banyu kapok kan kok. Kau anak budal nang masjid mek mecucu. Nang tempat wudu ketemu temannya yang nasibnya serupa. Terus wudu gecek-gecekan ya, cirat-ciratan ya untuk mencari kebahagiaan. Insyaallah masuk ke masjid untuk mburi dhewe, salate hoyok-hoyokan. Jongkrok-jongkrokan, enten sing ngaten Allahu Akbar, tutup sawan insyaallah. Ini pernah terjadi saya ya. Sholat di belakang sendiri gitu campur anak-anak gitu. Habis sholat, imamnya berdiri, Pak. Sampai ikut sholat rame ya itu. Mulutnya ada setannya itu. Ada langsung melongayu. Saya ikut langsung keluar juga saya. Lah memang nyeneni arek-arek tapi sebelahnya kan ya aku. Insyaallah wis imame gak asik blas iki ya insyaallah. Terjadi waktu itu ya insyaallah. Makanya anak-anak itu menerima informasi di otaknya sholat itu gak enak. Seneni emak, gak seneni takmir. Enak nang warung kopi. Kau nak sing nyeneni. Saya pernah diundang ke sini subuh-subuh. Di situ tadi dari situ, warung kopi ramai Bu. Insyaallah. Masjid ini kalah ramai dengan warung kopi itu. Ya. Setuju napa mboten kalau anak-anak diajak ke sini dikasih hadiah sepeda gitu nih? Yang setuju berapa orang? Insyaallah. Biar takmir tahu gitu. Angkat tangan tinggi-tinggi ya. Biar takmir tahu ya. Masyaallah. Hampir 95% ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Uangnya takmir atau uang penjenengan? Pak Didi uangnya takmir katanya. Saya tutup. Rasulullah dawuh, seluruh anak Adam itu kalau meninggal dunia amalnya akan terputus kecuali berapa hal? Nomor 1. Apa? Bentar. Hadis kudu urut. Wong Pancasila gak urut seneni guru-guru kok. Nomor setunggal sedekahun jariyah. 1 sedekah jariyah. Nomor kali ilmu yang manfaat. Nomor 3 coba bareng-bareng. Ini umum kan? Cuman saya beri inspirasi yang beda. Yang bisa dibawa mati ada berapa? 3. Nomor 1. Nomor kali. Nomor 3, yang bisa dibawa mati adalah anak yang solih, solihah yang mau mendoakan ibu bapaknya. Yang solih, bukan yang biasa-biasa saja. Anak kita 7 tapi tidak solih, tiwas ngingoni ya. Karena kena dipetik doanya nanti. Maka yang jadi guru dengarkan. Puncak prestasi seorang anak tidak terletak pada trofi-trofi yang ada di lemari-lemari kaca sekolah itu, di medali-medali yang dipajang di ruang tamu itu. Bukan itu puncak prestasi. Puncak prestasinya seorang anak adalah manakala anak kita itu tumbuh menjadi anak yang solih. Dan solih itu adalah puncak prestasi, bisa dinikmati ketika kita mati. Maka jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Paham? Siapa yang kepingin anaknya solih? Masya Allah. Kepingin biasa apa kepingin pol? Baik, ilmu ini saya pakai. Saya ulangi. Yang pertama bisa dibawa mati tadi apa?
sedekah jariah. Nomor kali, nomor 3, bisakah saya sampai di tangga yang ketiga tanpa melalui tangga yang pertama dan kedua? Nggak bisa. Kalau ingin punya anak yang soleh, rajin-rajinlah sedekah. Anak yang terkena narkoba, niku balak napa berkah? Anak yang kecanduan pornografi, balak napa berkah? Rasulullah dawuh, tolaklah balak dengan paham? Angkat tangan kanan, takkan di pundak sebelah. Ikuti kata-kata saya, ojo medit-medit, sedekah. Kalau ingin anak soleh, ojo medit-medit, sedekah. Termasuk kayak tuku hadiah. Ojo njaluk gratis ae. Bantu takmir, sedekah. Angkat tangan kirinya, insyaallah. Berarti kata-kata saya, ojo omong tok, buktikan di masjid ini ada kota infak. Ojo diumbar wae, sedekah. Mulai apa didik, mulai untuk guyu didik ya, alhamdulillah ya. Kalau ingin masjid gedung dakwah ini bisa bergerak untuk nangani anak-anak muda, sedekahlah. Karena anak-anak muda itu kalau mengikuti kajian saja belenger. Dia perlu hadiah, perlu macam-macam. Ada teman saya takmir di masjid Muhammadiyah Tulangan. Ngaji ngeten niki bun subuh-subuh, masjid niku sithik, separuhnya niki. Tapi ketika saya ngaji, pawen sesak sampai kaya riyoyohan ngoten niku. Gara-gara takmire pinter. Ngaji hadiah duren. Bayu. Uang itu semerawut kok ya Allah. Masyaallah. Nggih, angkat tangan kirinya. Insyaallah, takkan di pundak sebelah. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Ojo medit-medit, infak, sedekah. Langkah nomor 1 sedekah. Yang nomor 2 tadi apa? Pingin punya anak yang solih tapi nggak berilmu, nggak masuk akal. Nggak punya ilmu jadi ibu, nggak punya ilmu jadi ayah, nggak punya ilmu jadi mbah. Aduh, masalah nanti itu. Bukankah kaidahnya sudah sangat jelas? Segala sesuatu yang ditangani oleh orang yang bukan ahlinya, tunggulah saat. Anak-anak yang diasuh oleh ibu yang tidak punya ilmu jadi ibu, diasuh oleh ayah yang nggak punya ilmu jadi ayah, diasuh oleh mbah yang nggak punya ilmu jadi mbah. Tinggal nunggu masalah datang bertubi-tubi. Dulu jenengan sebelum menikah sempat kursus caranya jadi ibu. Berarti kan ibu bonek apa ini? Mono anak jaluk api. Insyaallah. Angkat tangan kirinya. Takkan di pundak sebelah. Sing rajin ngaji, golek ilmu, jo rasa-rasen ae. Masih otak, gak ono konsumsine. Tetep ngaji, golek ilmu. Alhamdulillah. Udah nggak usah bales saya. Cukup nggih, monggo. Saya tidak bisa berlama-lama karena saya mau ada dakwah lanjutan di Malang. Monggo ketemu Ustaz kita Fajarai kurang lebih ya 15 menit. Monggo yang mau mendialogkan tema pagi hari ini.